Nabi Muhammad SAW berangkat Isra Mi'raj itu bukan kehendak sendiri. Dalam ayat disebutkan asra bi abdihi. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab bisa saja disebut asra abdahu. Allah memperjalankan akan hambanya. Dalam istilah ilmu nahu bina muta'addi. Ya. Bisa disebut asra abdahu. Tetapi Allah tidak menyebutnya dengan istilah asra abdahu. Tetapi asra bi abdihi. Bina lazim. Ya. Kenapa harus pakai ba? Al-ba harfu jarin bimakna ma'iyah. Jadi bersama. Artinya apa? Nabi Muhammad bukan berangkat sendirian semaunya dia, tetapi bersama Allah. Bapak Ibu datang dari rumah ke masjid ini berangkat sendiri apa diberangkatkan? Berangkat sendiri. Dengan apa Ibu berangkat? Jalan kaki. Kaki bisa jalan? Bisa. Kenapa bisa jalan? Karena kuat kan? Dari mana dapatnya kuat? Dari Allah. Kapan dikasihnya? Tahun berapa dikasih? Hari apa? Jam berapa? Berarti bukan punya ibu kan kuat itu? Bukan punya kita kan? Punya siapa? Punya Allah. Kalau nggak punya, kalau nggak kuat kaki nggak bisa jalan kan? Nah itu bersama itu. Bapak Ibu datang ke sini karena ada maunya, ya kan? Banyak yang sudah tahu bahwa ada peringatan Isra Mi'raj malam ini, tapi karena nggak ada maunya, hatinya tidak tergerak mau datang, nggak datang dia. Bapak Ibu ada geraknya, ada tergerak hati ke sini. Gitu. Siapa yang menggerakkannya? Kalau nggak digerakkan Allah bisa datang nggak? Nggak bisa, berarti bersama Allah itu. Ya. Jadi kita ini nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak bersama Allah. Bersama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah. Tiada kekuatan untuk melaksanakan perintah, tiada kekuatan untuk meninggalkan larangan, melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah aktif, meninggalkan larangan pasif. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa diam melainkan bersama Allah. Nah, berarti kita datang ke sini bukan jalan sendiri, diperjalankan Allah. Ini apa petunjuk ini? Isyarat bahwa kita mesti mengkaji ilmu tauhid. Ya. Mesti mempelajari ilmu tauhid agar kita tidak syirik. Jangan ngaku-ngaku pula kita yang kuasa, kita yang hebat, kita yang pintar. Yang kuasa Allah. Yang hebat itu Allah, yang pintar itu Allah, yang kaya itu Allah. Makhluk miskin semua, nggak ada makhluk yang kaya, Pak. Yang kaya Allah, yang pintar Allah. Makhluk ini bodoh semua, nggak ada yang pintar. Yang pintar Allah. Contohnya, ini warna taplak meja ini warna apa, Bu? Pak? Putih. Kira-kira kata Allah ini warna apa ya? Nah, kata ibu, kata bapak, warna ini putih. Kira-kira kata Allah ini warnanya apa? Ya putih juga. Nggak mungkin kata kita putih, kata Allah hitam. Kenapa kok bisa kita katakan putih? Karena kita dikasih tahu sama Allah. Dulunya nggak tahu kita warna apa ini. Tapi diberitahu oleh Allah, tahulah kita warnanya putih. Berarti ilmu gitu dari mana? Dari Allah. Kita nggak punya ilmu, yang punya ilmu itu Allah. Maka jangan sombong baru dapat ilmu sedikit sudah merasa paling pintar. Nah, nggak boleh ya.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini mengajak kita, menyuruh kita untuk mengkaji ilmu tauhid supaya kita tidak tergolong syirik. Yang berikutnya kita lihat Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini secara kronologis ya. Jibril datang menemui Nabi. Lalu kemudian dibawalah atau digotonglah Nabi tadi ke dekat telaga Zamzam. Di situ Jibril membelah dada Nabi. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan dengan air Zamzam. Lalu diisi iman, Islam, hilmiyah dan hikmah. Setelah diisi, lalu kemudian dipertautkan kembali tanpa jahitan. Inilah hebatnya kalau dokternya Jibril, nggak dijahit nggak Pak? Nah, kembali semula. Setelah itu Jibril mengambil burak dari dalam surga. Banyak burak dalam surga itu. Burak yang satu ini, yang lain-lainnya ada gemuk-gemuk gitu ya. Tapi burak yang satu dilihat oleh Jibril alaihissalam tidur-tiduran, badannya kurus, air matanya menetes, nangis dia. Lalu didatangi Jibril, burak, saya lihat kawan-kawanmu pada senang gembira, tapi kau kayaknya bersedih banget, sampai badanmu kurus begini, kenapa? Ya Jibril, kata si burak, semenjak saya mendengar nama Muhammad, hati saya tidak lagi tenang. Saya kepingin ketemu Muhammad. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, sampai badan saya kurus. Saya rindu dengan Muhammad. Nah, kata Jibril, saya mencari burak untuk tunggangan Muhammad, Isra Mi'raj. Kau mau? Mau ya Jibril? Nah, berangkatlah, dibawalah si burak kurus tadi. Enggak dipilih si gemuk, enggak Pak, yang kurus. Ya, makanya yang kurus-kurus enggak usah kecil hati. Ya, nyatanya yang burak kurus diambil Jibril. Ya. Lalu dibawa sampai ke depan Nabi. Nah, si burak tadi sepertinya loncat-loncat begitu, enggak tenang. Sampai dapat teguran sama Jibril. Kenapa kamu kok kayaknya gelisah begitu, kok loncat-loncat begitu? Apa enggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Bukan begitu ya Jibril. Lalu sebelum Muhammad naik ke punggung saya kepinginnya Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa? Ya Muhammad, kata Jibril, kata burak, kalau kau sudah naik punggung saya, ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Ini burak aja nggak mau dimadu, Pak. Ya. Kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Mau? Mau. Siap. Nah. Ya Muhammad, kata si burak, tanda persetujuan, tolong dong, tanganmu yang mulia itu taruh dulu di atas punggung saya. Oleh Rasul, ditaruhlah tangannya di atas punggung burak itu. Begitu tangannya tercacah di punggung burak, waduh senangnya bukan main si burak tadi. Sampai badannya membubung tinggi, sampai 40 hasta tingginya. Masya Allah. Besar tinggi. Gemuk yang tadinya kurus, begitu tercacah tangannya di atas punggung burak tadi, maka burak tadi langsung gembira. Saking gembiranya, tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya, akhirnya membesar, tinggi besar si burak tadi. Nah, lalu kemudian ditunggangi Nabi, didampingi oleh Jibril alaihissalam, sampailah di Yasrib. Kata Jibril, ya, ini Yasrib, kau nanti akan pindah ke sini bersama pengikutmu. Terus sampailah ke Baitul Laham. Sampai di Baitul Laham, anzil ya Muhammad. Turun hai Muhammad. Salat kau di sini 2 rakaat. Salat. Selesai salat, Jibril tanya, "Atadri ya Muhammad aina shalaita?"
Muhammad, kau tahu nggak? Kamu tadi sholatnya di mana? La adri ya Jibril, saya nggak tahu ya Jibril. Ini Baitul Laham, tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Sampai ketemulah Bukit Tursina. Anzil ya Muhammad, turun. Begitu turun, sholat 2 rakaat. Selesai sholat, atadri aina sholaita. Kau tahu di mana kau sholat tadi? La adri ya Jibril, saya nggak tahu ya Jibril. Ini Tursina, tempat Musa berkalam dengan Allah dahulu. Ini artinya ada beberapa tempat yang berhenti. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Sampailah ke Masjid Aqsa. Sampai di Masjid Aqsa sudah ditunggu oleh para malaikat. Arwah para nabi, para rasul turun menyambut kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai acara di Aqsa, sudah sholat 2 rakaat, mengimami para arwah tadi, udah selesai, naiklah ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Pendek cerita, begitu sampai Sidratul Muntaha, kata Jibril, Muhammad, saya cuman hanya bisa mengantar kamu sampai di sini. Lah, untuk menghadap Allah sendirian. Enggak sama-sama ya Jibril? Enggak bisa ya Muhammad. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Saya lewat dari sini hancur saya. Jadi kau berangkat sendiri. Nah, lalu berangkatlah Nabi diiringkan oleh 70.000 malaikat pengawal. Sampai 7 kali pergantian pengawal. Ya. Sampailah ke Raf-Raf menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai turun kembali dengan membawa ya perintah sholat. Nah, sampai di sini saja dulu. Hingga kemudian beliau kembali ke ke Mekah, sebelum subuh sudah sampai di Mekah. Nah, ini tidak lengkap ceritanya, tapi ada poin-poin yang ingin kita kaji untuk mencari petunjuk tadi. Pertama, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj bersama dengan Jibril alaihissalam. Siapa itu Jibril? Malaikat. Apa peran Jibril dalam peristiwa ini? Membimbing Nabi. Oh, kalau begitu kita ini kalau menghadap Allah mesti ada pembimbing. Nggak bisa kita berangkat sendiri, Pak. Dalam bahasa tasawuf ini namanya mursyid. Jadi setiap kita yang akan menghadap Allah mesti carilah pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, beliau mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Tetapi mencari seorang pembimbing untuk menghadap Allah lebih sulit daripada mencari belerang merah. Kenapa sulit? Kalau mencari belerang merah, Pak, susahnya karena jarang. Tapi kalau sudah ketemu, tahulah kita itu belerang warnanya merah. Sulitnya karena jarang, itu saja. Tapi kalau sudah ketemu, tahulah kita itu belerang warnanya merah. Tapi mencari seorang guru mursyid, di mana letak sulitnya? Seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu mursyid. Nah, di sini susahnya, Pak. Yang mursyid tidak mengaku dirinya mursyid, sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu mursyid. Nah, bagaimana kita akan menentukan mencarinya? Ya, makanya tidak akan ada yang tahu seorang wali kecuali wali juga. Ya. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali. Saya mengenal Tuhanku ya dengan Tuhanku sendiri. Ya, kalau kita akan mengenal Allah sulit, Pak. Ya, tapi kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, tidak ada yang sulit. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya Jibril alaihissalam sebagai pembimbing Nabi untuk menjalankan peristiwa Isra dan
Mi'raj. Nah, kalau itu yang poin yang berikutnya. Kita mesti